Shalom saudara, pernahkah kita melihat sebuah kota yang tampak sibuk, maju, penuh aktivitas, bahkan aktivitas rohani? Namun di balik itu ada ketidakjujuran, ketidakadilan, dan hati yang jauh dari Tuhan. Dari luar terlihat baik-baik saja, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang tidak beres. Seperti bangunan yang tampak kokoh, tapi sebenarnya fondasinya telah retak. Itulah yang terjadi pada Samaria, ibu kota Israel Utara, dan Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda. Samaria dan Yerusalem adalah kota yang menjadi pusat kebudayaan dan keagamaan. Tetapi justru disitulah kekerasan dan ketidakadilan merajalela. Terjadi praktek sinkretisme yang mencampur adukkan ibadah kepada Allah dengan penyembahan berhala. Melalui firman-Nya Tuhan berseru dalam Mika 6 ayat 9. Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota, adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota. Ayat ini merupakan panggilan pertobatan kepada kota, yang artinya panggilan ini ditujukan kepada komunitas, bukan hanya individu. Panggilan yang sama juga ditujukan kepada kita saat ini. Ini bukan sekedar panggilan biasa. Ini adalah suara Tuhan yang menembus kesibukan dan rutinitas kita. Tuhan memanggil seluruh komunitas kita, yaitu keluarga, tempat kerja, kota dan bangsa, bahkan gereja kita. Allah rindu agar kita umatnya terus hidup dalam hormat dan takut kepadanya. Panggilan pertobatan ini perlu terus disuarakan. Sebab seringkali kita terlampau sibuk hingga lupa membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita produktif, bahkan aktif dalam hal rohani, tetapi tanpa sadar kehilangan rasa takut akan Tuhan. Tema kita bulan ini adalah disiplin rohani, yaitu sengaja membangun kebiasaan ibadah pribadi yang konsisten, seperti berdoa, membaca firman, dan berpuasa untuk membangun relasi yang lebih dalam dengan Tuhan. Disiplin rohani bukan hanya tentang rutinitas ibadah, tetapi tentang konsistensi hidup benar di hadapan Tuhan. Hari ini mari responi panggilan pertobatan ini dengan berhenti sejenak dan mendengar suara Tuhan. Mungkin bukan kota yang harus berubah terlebih dahulu, tetapi hati kita. Karena ketika hati kita kembali kepada Tuhan, kita bisa menjadi terang yang membawa perubahan bagi lingkungan, kota, dan bangsa kita. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, kami rindu hidup takut akan Engkau. Bangkitkan semakin banyak orang-orang yang hidup takut akan Tuhan di bangsa ini. Pulihkanlah hati kami, keluarga kami, dan negeri ini ya Tuhan. Biarlah setiap orang mengalami Tuhan secara pribadi di dalam kehidupannya. Dan biar setiap kami boleh belajar untuk setia membangun disiplin rohani setiap hari dan hidup berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.